Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga Keuangan serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Abdi Putri Dinata dengan NIM 641392 selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita kelompok 4 akan membahas materi mengenai kredit dan suku bunga. Di sini saya tidak berdiri sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok saya, yaitu ada perkenalkan, nama saya Salih Dua Putri dengan NIM 4241318 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Rahmilena Putri dengan NIM 4241510. Perkenalkan, nama saya Rizky Badia dengan NIM 42417. Perkenalkan, nama saya Putra Priyadi dengan NIM 4244647. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan bahas materi dari kelompok kami yang akan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Oke, ini saya akan menjelaskan apa sih itu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengizinkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya secara jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Jenis kredit dibagi ke dalam berbagai macam jenis berdasarkan kelompok. Beberapa kredit ini memudahkan kamu untuk memilih kredit sesuai dengan kebutuhan. Berikut jenis-jenis kredit yang perlu diketahui. Pertama, kredit berdasarkan pinjam. Yang kedua, jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Yang ketiga, jenis kredit berdasarkan bunga. Jadi di sini jenis kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kredit produktif. Kredit produktif adalah jenis pinjaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan membeli suatu aset. Contohnya, meminjam menggunakan uang dari kredit produktif untuk membeli properti yang disewakan atau dijadikannya sebagai modal usaha sehingga mendapatkan uang. Yang kedua itu kredit konsumtif, berbeda dengan kredit produktif. Jenis kredit ini digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi, misalnya membeli kendaraan pribadi, alat elektronik, atau membayar tagihan rumah. Terus yang kedua ada jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Pertama itu kredit jangka pendek. Jenis kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah biasanya kredit ini tuh bisa kayak modal usaha atau kebutuhan pribadi. Terus yang kedua itu kredit jangka menengah. Kredit
Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah merupakan pinjaman yang masa cicilannya lebih lama dari jangka pendek, yaitu sekitar 1 sampai 3 tahun. Nah, biasanya itu kredit digunakan untuk investasi. Terus yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang merupakan pinjaman yang memiliki jangka waktu pengembalian paling lama. Biasanya kredit ini digunakan untuk kayak membeli rumah atau kendaraan seperti mobil. Terus yang ketiga ada jenis kredit berdasarkan kegunaan. Pertama, kredit investasi. Sesuai namanya, jenis kredit ini ditujukan untuk investasi. Kredit ini biasanya digunakan untuk kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, membuka usaha, membangun proyek, membuat pabrik, rehabilitas, perluasan bangunan usaha dan lain-lain. Yang kedua itu kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan pinjaman yang diberikan pihak bank kepada peminjam yang ingin meningkatkan kegiatan produksi perusahaan. Misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kemudian fungsi kredit perbankan meningkatkan daya guna uang sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, meningkatkan peredaran barang. Tujuan kredit, tujuan utamanya dari layanan kredit tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diberikan kepada nasabah bank. Sebagai balas dasar telah memberikan kredit, selain itu keuntungan juga didapatkan dari biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Apa sih dampak negatif dan positif dari kredit? Dampak positifnya dapat memperlancarkan transaksi dagang hingga cepat, praktis, dan aman. Bunga pinjaman memberi keuntungan bagi pihak pemberi kredit. Jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah, meningkat peredaran barang. Dampak positif kredit, kredit memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan produktif maupun dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Namun penggunaan kredit secara berlebihan menimbulkan dampak-dampak negatif. Di antaranya meningkatkan sikap konsumtif masyarakat yang terus membelanjakan uangnya karena memudahkannya mendapat uang melalui kredit. Apa itu sehubungan? Sehubungan adalah saya diberikan bank kepada nasabah atau yang memiliki simpanan di bank maupun diberikan nasabah kepada bank yang dari bank. Selanjutnya yaitu komisi suku bunga. Komisi suku bunga ada 3, yaitu pertama, suku bunga dapat mendorong arus investasi dan arus manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, suku bunga menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan uangnya. Ketiga, suku bunga membantu usaha pemugahan dalam menjaga keseimbangan bunga uang mereka dengan permintaan. Selanjutnya ada jenis-jenis suku bunga bank secara umum. Yang pertama, suku bunga simpanan adalah suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. Lalu yang kedua ada suku bunga kredit. Suku bunga kredit ini terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah wajib membayar bunga dengan besaran tertentu kepada bank. Lalu ada jenis-jenis suku bunga berdasarkan perhitungan. Yang pertama ada suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya dari total awal pokok kredit dan dibagi secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Di sini ada rumus dari suku bunga flat, yaitu P atau pokok pinjaman awal dikali T atau jangka waktu kredit berdasarkan 1 dikali I atau suku bunga per tahun, lalu dibagi dengan JB atau jangka waktu kredit berdasarkan bulan.
bunga bank berdasarkan perhitungannya. Kedua, suku bunga efektif adalah bunga pinjaman dengan perhitungan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi, besaran bunga yang dibayarkan akan menyusut seiring berjalannya waktu. Rumus perhitungan suku bunga efektif SP dikali I dikali 30 per 360 keterangannya. SP saldo pokok pinjaman bulanan, I-nya buku bunga per tahun, 30 sama dengan jumlah dari dalam 1 bulan, 360 sama dengan jumlah dari hari dalam 1 tahun. Yang ketiga, bunga anuitas adalah suku bunga yang didorong dengan suku bunga dan suku bunga efektif. Bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman bunga efektif, tetapi dibagi secara proporsional berdasarkan metode pelunasan suku bunga kredit. Rumus perhitungan suku bunga anuitas menggunakan total angsuran TK suku bunga anuitas sama dengan angsuran pokok, angsuran bunga efektif, PP atau pokok pinjaman dikali I atau suku bunga per tahun dibagi 1 min 1 dibagi 1 ditambah I dikali N. Dan cara suku bunga kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, besarnya jumlah uang yang dipinjam. Semakin besar nilai yang akan dipinjam oleh seseorang, maka semakin besar pula nilai suku bunga yang diberikan. Jadi contohnya, kalau misalnya kalian pinjam 5 juta, berarti bunganya bisa kena 500. Semakin kalian meningkat pinjamannya 10 juta, oke, bunganya itu menambah 1 juta. Yang kedua itu adalah durasi atau lamanya pinjaman. Jumlah pinjaman akan menjadi semakin besar jika frekuensi untuk pengembaliannya semakin lama. Jadi kalau misalnya kalian pinjam uang itu semakin besar, jadi untuk mengembalikan uang tersebut akan semakin lama dalam waktunya. Yang ketiga, suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BIR. BIR sangat mempengaruhi suku bunga dari layanan kredit atau pinjam-meminjam yang diberikan oleh bank atau perusahaan peminjaman atau DSP. selanjutnya adalah kesimpulan. Kredit dan suku bunga saling terkait dalam dunia keuangan. Berikut adalah kesimpulan utama terkait keduanya. Yang pertama, kredit adalah pinjaman uang dari lembaga keuangan atau seperti bank kepada individu atau perusahaan dengan kewajiban untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tambahan bunga. Lalu yang kedua, suku bunga dapat dianggap sebagai biaya uang karena semakin tinggi suku bunga maka semakin mahal pinjaman sejumlah uang yang sama. Dari presentasi kita, apakah ada yang ingin ditanyakan dan dipersilakan? Saya Sandra Fiona dengan NIM 1930 dan perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kredit yang baik adalah kunci kebebasan finansial? Pertanyaan kedua, faktor-faktor manakah yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan untuk memberikan kredit? Dan pertanyaan terakhir, mengapa suku bunga merupakan pengaruh utama yang menentukan investasi? Terima kasih. Pertanyaan pertama akan saya jawab dari kelompok 1. Pertanyaan pertama yaitu apakah kredit yang baik adalah kunci kebebasan finansial? Jawabannya yaitu kredit yang baik membuka pintu terhadap peluang finansial seperti mendapatkan pinjaman, termasuk hipotek, pinjaman mobil, dan pinjaman pribadi. Seringkali dengan suku bunga yang lebih menguntungkan. Lalu yang kedua ada faktor-faktor manakah yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan untuk memberikan kredit, yaitu riwayat kredit, kesehatan uang, perilaku pembayaran, dan
profil resiko. Lalu yang terakhir, mengapa suku bunga merupakan pengaruh utama yang menentukan investasi? Jawabannya itu karena ketika lembaga keuangan menaikkan suku bunga, maka akan berpengaruh pada hampir semua biaya pinjaman perusahaan dan konsumen dalam suatu perekonomian. Untuk kelompok 1 sudah jelas? Terima kasih. Nama saya Martina Sasilo, saya kabarnya dengan NIM 42016 dari kelompok 3. Yang pertama, sebutkan perbedaan utama antara kredit produktif dan konsumtif. Sebutkan contohnya. Nomor 2, sebutkan kenaikan suku bunga yang dapat terdapat menjadi pada perekonomian. Dan yang terakhir, jelaskan apa tujuan dari kredit. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, sebutkan perbedaan antara kredit produktif dan konsumtif dan sebutkan contohnya. Yang pertama, kredit produktif. Pinjaman yang digunakan untuk modal usaha atau investasi dengan tujuan meningkatkan pendapatan kredit produktif. Biasanya memiliki jangka waktu yang lebih panjang, bisa sampai 10 sampai 20 tahun. Kredit konsumtif, pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli barang elektronik, keperluan medis, perkawinan, atau pendidikan. Kredit konsumtif biasanya memiliki jangka waktu yang bervariasi, bisa dihitung bulan hingga belasan tahun. Yang kedua, jelaskan apa tujuan dari kredit. Tujuan utama dari layanan kredit tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diberikan kepada nasabah dari bank sebagai balas jasa setelah memberikan kredit. Selain itu, keuntungan juga didapatkan dari biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang ketiga, sebutkan kenaikan suku bunga yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Antara lain, yang pertama, pengurangan investasi dan konsumsi. Biaya pinjaman yang lebih tinggi membuat orang dan bisnis cenderung membuat orang dan bisnis mengurangi pengeluaran. Yang kedua, penurunan harga saham dan bunga yang tinggi membuat keinginan untuk berinvestasi semakin kecil. Yang ketiga, penurunan lapangan kerja. Kenaikan suku bunga acuan dapat mengganggu usaha sektorial sehingga bisnis terhambat dan ketersediaan lapangan kerja bermasalah. Tekanan pada permintaan kredit. Masyarakat yang ingin mengambil KPR dan kredit modal kerja harus membayar biaya bunga pinjaman yang lebih mahal. Kemudian harga produk atau jasa menjadi lebih mahal jika kenaikan suku bunga dibebankan pada harga produk atau jasa. Akibatnya harga akan menjadi lebih mahal. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Kenalkan, nama saya Sebrida dengan NIM 41730. Saya dari kelompok 11 ingin bertanya, suku bunga terdiri dari apa saja? Yang kedua, jika kita membeli aset untuk disewakan atau menjadikannya sebagai modal usaha untuk mendapat uang kredit, apa yang harus kita pilih? Yang ketiga, mengapa suku bunga pinjaman pribadi begitu tinggi? Selanjutnya boleh yang menjawab pertanyaan di kelompok 11. Pertama itu suku bunga terdiri dari apa saja? Jawabannya itu suku bunga terdiri dari bunga tetap, suku bunga mengambang, suku bunga efektif, suku bunga tunggal, dan suku bunga anuitas. Suku bunga bank merupakan membahas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya suatu. Suku bunga bank atau menjual produknya. Suku bunga bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Yang pertanyaan kedua yaitu jika kita membeli aset untuk disewakan atau menjadikannya sebagai modal usaha untuk mendapatkan uang kredit, apa yang harus kita pilih? Jawabannya yaitu kamu bisa memilih kredit produktif, karena kredit produktif adalah jenis pinjaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan hasil penjualan dengan membeli suatu aset. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengapa suku bunga pinjaman pribadi? Jawabannya yaitu peminjaman dengan pendapatan rendah atau riwayat pembayaran
yang terlambat cenderung mendapatkan suku bunga tertinggi karena tidak ada kepastian bahwa mereka akan dapat melakukan pembayaran penuh. Jangka waktu pinjaman membaik, pinjaman menghasilkan lebih banyak uang dari pinjaman jangka panjang daripada pinjaman jangka pendek. Karena utang memiliki waktu untuk memperoleh uang. Apakah sudah cukup jelas jawabannya? Terima kasih. Nama saya Betty Cecilia Sendiri, kedua dengan NIM 824 di bagaimana kita suku bunga terhadap kartu kredit. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi naiknya suku bunga, dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan suku bunga kredit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap menyalurkan kredit? Jawabannya, semakin tinggi tingkat suku bunga kredit, maka semakin turun jumlah penyalur kredit. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun, maka jumlah kredit yang disalurkan akan meningkat. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga? Jawabannya, beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya suku bunga adalah kebutuhan dana, persaingan antar ragam, kebijakan pemerintah, profil yang ingin didapatkan, dan juga jangka waktu. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan suku bunga kredit? Jawabannya, suku bunga kredit adalah bunga yang dibayarkan nasabah kepada bank sebagai bentuk timbal balik atas pinjaman yang diberikan bank. Kelompok 2 udah jelas? Perkenalkan, nama saya Samsudin Dakwa dengan NIM 4241231. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menanyakan untuk kelompok 4. Pertanyaannya yang pertama, mengapa pihak bank dalam mempertimbangkan risiko kredit perlu memberikan analisa? Yang kedua, apa saja yang dapat dijadikan jaminan kredit? Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari peminjaman kredit? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 6. Mengapa pihak bank dalam mempertimbangkan risiko kredit perlu memberikan analisa? Karena diharapkan agar kredit yang diberikan dapat ditentukan apakah layak atau tidak layak diberikan kepada debitur. Yang kedua, apa saja yang dapat dijadikan jaminan kredit? Dapat berupa kendaraan motor seperti mobil, motor, kapal, properti logam mulia, mesin pabrik, kesediaan barang, mesin mobil, atau tanah. Yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari peminjaman kredit? Dapat meningkatkan hasil produksi barang dan jasa, meningkatkan peredaran barang dan jual dalam kondisi Oke, teman-teman, di sini kita ada sedikit game 5 pertanyaan. Terus di sini juga ada soal, terus tapi ada 2 pilihan jawaban. Kalian tinggal tunjuk tangan, terus pilih jawabannya. Cuma 5 orang doang.
menjadi alat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pelatihan dan investasi. Ini ada lagi nih, banget nih mas. Ayo, coba. Satu. Siapa? JJ. Oh JJ. Oke. JJ kan? Iya iya. Ayo JJ masuk. Boleh baca investornya. Balas jasa